Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi koloid. Nah, sistem koloid itu adalah disingkat sebagai koloid, merupakan suatu bentuk campuran sistem dispersi dua atau lebih zat yang bersifat heterogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, yaitu dari 1 sampai dengan 1000 nanometer. Nah, sehingga mengalami efek Tyndall. Bersifat heterogen berarti partikel terdispersi tidak berpengaruh oleh gaya gravitasi atau gaya lain yang dikenakan kepadanya, sehingga tidak terjadi pengendapan. Misalnya, sifat heterogen ini juga dimiliki oleh larutan, tetapi tidak dimiliki oleh campuran biasa atau suspensi. Koloid dijumpai di mana-mana, yaitu ada susu, agar-agar, tinta, dan sampo, serta warna merupakan contoh-contoh koloid yang dapat dijumpai sehari-hari. Sitoplasma dalam sel juga merupakan sistem koloid. Kimia koloid menjadi kajian terdiri dalam kimia industri dan karena kepentingannya. Koloid seringkali digolongkan berdasarkan sifat perpindahannya, karena ukuran fase terdispersinya yang kecil dan tampak seperti campuran. Misal, terdapat sebuah koloid yang terdiri atas zat padat yang terdispersi dalam zat cair. Apabila dalam koloid tidak dapat menembus membran, hal ini berbeda dengan ion dan molekul campuran pada umumnya yang larut dan mampu menembus membran. Ukuran pori-pori membran yang lebih kecil daripada dimensi partikel koloid menyebabkan partikel koloid tertahan di membran. Semakin kecil ukuran pori membran, semakin banyak partikel koloid yang tertahan, dan semakin rendah pula konsentrasi zat terdispersi dalam cairan tersaring. Berdasarkan fase zat terdispersi dan zat terdispersinya, koloid dapat diklasifikasikan menjadi koloid yang memiliki medium dispersi cair dibedakan menjadi dua, yaitu ada koloid liofil dan koloid iliofob. Klasifikasi ini berdasarkan interaksi antara partikel terdispersi dengan medium pendispersinya. Koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya, yang disebabkan gaya tarik antara partikel-partikel terdispersi dengan medium pendispersinya. Koloid iliofob adalah sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Bila medium pendispersinya air, maka koloid liofil disebut koloid hidrofil, sedangkan koloid iliofob disebut sebagai koloid hidrofob. Contoh dari koloid hidrofil yaitu sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Sedangkan contoh dari koloid hidrofob yaitu sol belerang, sol sulfit, dan sol FeOH3, dan sol logam. Koloid liofil atau hidrofil lebih kental daripada koloid iliofob atau hidrofob. Sol liofil tidak akan menggumpal pada penambahan sedikit elektrolit. Zat terdispersi dari sol hidrofil dapat dicampurkan kembali dengan air, maka dapat membentuk kembali sol hidrofil, atau dia bersifat reversibel. Sebaliknya, sol hidrofob akan terkoagulasi pada penambahan sedikit elektrolit. Sekali zat terdispersi sudah dipisahkan, tidak akan membentuk sol lagi jika dicampur kembali dengan air. Oke, nah di sini cara pembuatan koloid yaitu yang pertama ada dengan cara dispersi, yaitu dispersi itu adalah cara pembuatan koloid dengan menghaluskan partikel suspensi menjadi partikel berukuran koloid. Nah, dispersi ini dia dapat dilakukan dengan cara-cara berikut, yaitu ada cara mekanik, terus ada cara Buser-Brandig, dan ada beberapa cara lain lagi. Yang berikutnya ada yang disebut dengan sifat-sifat dari koloid, yaitu
suatu campuran yang digolongkan ke dalam sistem koloid apabila memiliki sifat-sifat yang berbeda dari larutan sejati. Ada beberapa sifat koloid, sistem koloid yang bisa membedakan sistem koloid dengan larutan sejati, yaitu yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall ialah gejala penggemburan berkas cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek Tyndall ini ditemukan oleh John Tyndall pada tahun 1820 sampai dengan 1893. Dia merupakan seorang ahli fisika dari Inggris. Oleh karena itu, sifat itu disebut efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek yang terjadi jika suatu larutan terkena sinar. Pada saat larutan sejati disinari dengan cahaya, maka larutan tersebut tidak akan menghamburkan cahaya, sedangkan pada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Hal itu terjadi karena partikel-partikel koloid mempunyai partikel-partikel yang relatif besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Sebaliknya, pada larutan sejati, partikel-partikelnya relatif kecil sehingga hamburan yang terjadi hanya sedikit dan sangat sulit diamati. Selain efek Tyndall, ada yang disebut dengan gerak Brown. Gerak Brown ialah gerak-gerakan partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus, tetapi tidak menentu arahnya atau geraknya secara acak. Jika koloid diamati di bawah mikroskop ultra, maka kita akan melihat bahwa partikel-partikel tersebut akan bergerak membentuk zigzag. Nah, pergerakan zigzag ini dinamakan gerak Brown. Partikel-partikel suatu zat senantiasa bergerak. Gerakan tersebut dapat bersifat acak seperti pada zat cair dan gas, dinamakan dengan gerak Brown. Sedangkan pada zat padat hanya bersosialisasi di tempat atau tidak termasuk gerak Brown. Untuk koloid dengan medium pendispersi zat cair atau gas, pergerakan partikel-partikel akan menghasilkan tumbukan dengan partikel-partikel koloid itu sendiri. Tumbukan tersebut berlangsung dari segala arah oleh karena ukuran partikel cukup kecil. Maka tumbukan yang terjadi cenderung tidak seimbang sehingga terdapat suatu resultan tumbukan yang menyebabkan perubahan arah gerak partikel sehingga terjadinya gerak zigzag atau gerak Brown. Semakin kecil ukuran partikel koloid, semakin cepat gerak Brown. Demikian pula jika semakin besar ukuran partikel koloid, maka gerak Brown yang terjadi akan semakin lambat. Hal ini menjelaskan mengapa gerak Brown sulit diamati dalam larutan dan tidak ditemukan dalam campuran heterogen, zat cair dengan zat padat atau suspensi. Gerak Brown juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu sistem koloid, maka semakin besar energi kinetik yang dimiliki partikel-partikel medium pendispersinya. Akibat gerak Brown dari partikel-partikel, fase terdispersinya semakin cepat. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah suhu sistem koloid, maka gerak Brown-nya akan semakin lambat.